Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Barokah dari kelas 4 DPAI dengan NPM 2310 6311 10 11 2. Tugas kali ini yaitu menjelaskan mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta pemikiran pendidikannya. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, 1 Agustus 1868 sampai 23 Februari 1923. Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis. Beliau juga seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar yaitu seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nah, nama lengkapnya yaitu Muhammad Darwis, kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau lahir 1 Agustus 1868 di Yogyakarta, wafat 23 Februari 1923. Nah, beliau ini adalah pendiri dari Muhammadiyah tahun 1912. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Yang pertama yaitu menekankan pendidikan modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Contohnya pendidikan modern yang memadukan ilmu agama dan umum bertujuan membentuk generasi cerdas dan akhlak seperti di sekolah Islam terpadu, UIN, dan pesantren modern. Terus yang kedua, mendorong penggunaan metode pembelajaran rasional dan sistematis, contohnya metode ilmiah, diskusi terarah, pemecahan masalah, dan pembelajaran berbasis proyek yang melatih berpikir logis dan sistematis. Terus pendidikan harus berorientasi pada perubahan sosial dan pemberdayaan umat, contohnya pelatihan keterampilan kerja di sekolah gitu. Terus program kewirausahaan, pendidikan kesetaraan, dan kegiatan sosial yang melibatkan siswa untuk membantu masyarakat. Terus menekankan pentingnya pendidikan perempuan yang saat itu masih dianggap tabu. Contohnya yaitu pendirian sekolah khusus perempuan oleh tokoh seperti Raden Ajeng Kartini ya. Terus serta pesantren putri yang mulai menerima santri perempuan untuk mendapatkan pendidikan agama dan umum. Selanjutnya menolak taklid, itu mengikuti tanpa berpikir kritis dan mendorong ijtihad, berpikir bebas dalam batas syariah. Contohnya siswa mengkaji ulang pendapat ulama dengan dalil, terus berdiskusi kritis dalam pelajaran agama, serta membiasakan berpikir rasional dalam memahami hukum Islam sesuai konteks zaman. Terus yang terakhir yaitu sekolah Muhammadiyah mengadopsi sistem klasikal dan kurikulum modern seperti matematika, IPA, bahasa asing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu profil Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, 14 Februari 1871 sampai 25 Juli 1947. Beliau adalah seorang ulama, pahlawan nasional, serta merupakan pendiri sekaligus rasis akbar, pimpinan tertinggi pertama organisasi massa Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau dikenal juga sebagai pendiri dan pengasuh pertama salah satu ponpes
tertua di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari. Lahir 10 April 1871, Jombang, Jawa Timur. Wafat 25 Juli 1947. Organisasinya yaitu pendiri Nahdlatul Ulama 1926. Nah, selanjutnya mengenai pemikiran pendidikan yang dibawakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu yang pertama, mengembangkan pendidikan pesantren tradisional berbasis kitab kuning. Terus juga ada menekankan akhlak dan adab santri sebagai dasar utama dalam pendidikan. Juga sebagai pendidik, sebagai santri juga harus meninggikan adab kita terhadap orang yang lebih tua, terhadap sesama gitu. Jadi sebelum ke ilmu itu adab terlebih dahulu. Orang berilmu belum tentu beradab, orang beradab sudah pasti berilmu. Selanjutnya memandang pentingnya penguasaan ilmu agama secara mendalam, terutama fikih, tauhid, dan tasawuf. Terus juga menjaga tradisi keilmuan utama ulama salaf dan menolak pembaharuan yang dianggap merusak tradisi. Terus meski fokus pada tradisi, beliau tidak menolak ilmu umum asalkan tidak mengganggu nilai-nilai Islam. Terus yang terakhir yaitu menciptakan sistem pendidikan berjenjang dalam pesantren seperti sorogan, bandongan, musyawarah. Nah, sorogan ini kayak sorogan kitab gitu. Jadi kayak menjelaskan kitab tapi dengan cara ditulis. Terima kasih. Sekian dari saya penjelasan mengenai filsafat pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.